Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau membahas tentang materi 1 sampai materi 7. Nah, di materi minggu ke-1 itu membahas kenalan apa itu Python. Nah, ini adalah logo Python. Terus, apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, LOC, game, program untuk hacking, dan sebagainya. Sejarah singkat Python. Bahasa pemrograman Python dirilis pertama kali oleh Guido van Rossum di tahun 1991, yang sudah dikembangkan sejak tahun 1989. Awal pemilihan nama Python tidak secara langsung berasal dari nama ular Python, tapi sebuah acara humor di BBC pada era 1980-an dengan judul Monty Python is Flying Circus. Monty Python adalah kelompok lawak yang membawakan acara tersebut. Kebetulan, Guido van Rossum adalah penggemar dari acara ini. Pada tahun 1994, Python 1.0 dirilis, yang diikuti dengan Python 2.0 pada tahun 2000. Python 3.0 keluar pada tahun 2008. Saat ini, versi terakhir Python adalah Python 3.7, yang baru saja dirilis Juni 2018. Nah, ini adalah tampilan halaman resmi dari website Python di www.python.org. Lalu, apa saja sih keunggulan dari bahasa pemrograman Python? Yaitu pertama, mudah dipelajari, mudah dibaca, perintah yang lebih singkat, cross-platform, mendukung multi-paradigma, memiliki banyak library, dan paling penting adalah gratis. Kesimpulannya adalah, Python memang sangat sederhana dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Tidak perlu ini dan itu untuk pemrograman kata seperti Hello World. Terus, bahkan tagline di websitenya menjelaskan, kalau Python akan membuatmu bekerja lebih cepat dan efektif. Seperti Python is programming language that let you work quickly and integrate system more effective. Jadi kenapa belajar Python? Yaitu pertama, cepat dan efektif, mudah dipelajari, banyak digunakan di perusahaan besar, sekedar ingin tahu saja, dan kuliah dapat nilai A. Lanjut di chapter kedua. Di materi kedua yaitu belajar tentang sintak Python. Penulisan statement Python. Statement adalah sebuah instruksi atau kalimat perintah yang akan dieksekusi oleh komputer. Penulisan satu statement tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Sedangkan, bila kita ingin menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, maka kita harus memisahnya dengan titik koma. Menurut beberapa style guide Python, tidak dianjurkan menulis lebih dari satu statement dalam satu baris, karena akan sulit dibaca. Contohnya seperti ini. Terus, penulisan string pada Python. String adalah teks atau kumpulan dari karakter. String dalam pemrograman biasanya ditulis dengan dibungkus menggunakan tanda petik. Bisa menggunakan tanda petik tunggal maupun ganda. Contohnya ini. Nama mahasiswa sama dengan petik 2 Sony. Lalu, penulisan case style pada Python, yaitu gaya snake menggunakan underscore. Lalu, gaya camel case. Gaya camel case biasanya sering digunakan untuk program orientasi objek atau OOP. Cirinya, semua suku kata menyatu dan terdapat huruf kapital untuk misalnya. Gaya kebab case yaitu menggunakan tanda minus untuk misal suku kata. Lalu gaya all caps. All caps artinya semua kapital. Direkomendasikan yaitu menggunakan gaya snake dan camel case. Nah, ini ada contoh untuk penulisan blok program Python. Blok program adalah kumpulan dari beberapa statement yang digabungkan dalam satu blok. Penulisan blok program harus ditambahkan indentasi, yaitu tab atau spasi 2 kali atau 4 kali. Contohnya ini ya. Nah, cara penulisan komentar pada Python yaitu menggunakan tanda pagar, supaya kita mengingat sesuatu atau menandakan sesuatu. Ini adalah contoh coding di chapter kedua, seperti ini. Lalu kita lanjut ke chapter 3. Nah, di chapter 3 itu kita membahas tentang variabel dan tipe data. Pertama-tama apa sih pengertian variabel dan tipe data? Variabel merupakan tempat penyimpanan data, sedangkan tipe data adalah jenis data yang tersimpan dalam variabel. Variabel bersifat mutable, artinya nilai bisa berubah-ubah. Dan ini adalah cara membuat variabel. Nama underscore variabel sama dengan nilai. Dan ini adalah aturan penulisan variabel. Seperti ini, bisa dibaca. Menghapus variabel. Ketika sebuah variabel tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa menghapusnya dengan fungsi del.
Pada perintah terakhir, kita akan mendapatkan 6 error, artinya variabel tidak ada dalam memori alias sudah dihapus. Contohnya seperti ini. Jika kita sudah menghapusnya, maka tidak ada dan akan ada muncul name error. Tipe data. Cara mengisi variabel tentukan dengan jenis datanya. Misalkan untuk tipe data string, maka harus diapit dengan tanda petik, ganda atau tunggal. Sedangkan untuk angka integer dan boolean tidak perlu diapit dengan tanda petik. Python akan secara otomatis mengenali jenis data atau tipe data yang tersimpan dalam sebuah variabel. Untuk memeriksa tipe data pada suatu variabel, kita bisa menggunakan fungsi type, yaitu buka kurung dan tutup kurung. Contohnya seperti ini. Lalu kita masuk ke jenis-jenis tipe data, yaitu ada tipe data angka, tipe data teks, dan tipe data boolean. Nah, tipe data itu dibagi menjadi dua. Di sini ada integer, contohnya 32, 22, 10, dan sebagainya. Terus bilangan pecahan. Untuk tipe data float, 1,3, 4,2, 22,3, dan sebagainya. Tipe data teks yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada char, contohnya seperti ini. Hanya satu huruf. Sedangkan string yaitu untuk suatu kalimat. Contohnya seperti ini. Dan ini. Lalu masuk ke tipe data boolean. Di tipe data boolean ada tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu true dan false atau 0 dan 1. Penulisan true dan false pertamanya harus kapital dan tambah tanda petik. Seperti ini, misalnya bergerak sama dengan true. Jadi misalnya kita memilih 1, maka bergerak adalah true. Contohnya seperti ini. Misalnya kita di sini menikah sama dengan false, artinya belum menikah. Lalu ini adalah coding-codingan pada pertemuan ketiga. Seperti dilihat di sini. Kita lanjut ke chapter 4. Nah, di chapter 4 itu kita membahas tentang input dan output. Input adalah masukan yang kita berikan kepada program. Program akan memprosesnya dan menampilkan hasil outputnya. Input, proses, dan output adalah inti dari semua program komputer. Seperti ini. Kita masukkan suatu kata, maka akan diproses dan menghasilkan output. Nah, cara pakainya itu nama variabel sama dengan input, masukkan kita sebuah teks di sini. Artinya, teks yang kita inputkan dari keyword akan disimpan ke dalam nama variabel. Contohnya seperti ini. Nama sama dengan input, siapa nama kamu, umur, sama dengan input, berapa umur kamu. Maka kita bisa mengambilkan outputnya seperti ini. Print hello, nama, umur kamu adalah umur, tahun. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk menampilkan output yaitu kita menggunakan fungsi print. Nih, hasil print, hasil dari input tadi. Menampilkan variabel dan teks. Untuk menggabungkan teks dan variabel yang akan ditampilkan kita menggunakan tanda koma. Di sini seperti ini. Nama variabel sama dengan belajar Python. Print, mari, koma, nama variabel. Maka akan muncul nama variabel tadi. Menggabungkan teks dan variabelnya dapat dengan menggunakan tanda plus. Seperti sini, BAS sama dengan Python. Print, belajar, plus BAS. Maka akan muncul belajar Python. Kita sini menggunakan fungsi format, yaitu menggabungkan isi variabel dengan teks. Contohnya seperti ini. Harus menggunakan tanda kurung kurawan, karena akan otomatis diganti sesuai dengan nama nilai yang kita inputkan ke variabel nama. Lalu menggunakan string formatting. Penggabungan teks variabel cara lama menggunakan simbol persen. Tanda persen akan otomatis diganti dengan nilai yang kita inputkan ke variabel nama. Seperti ini. Dan ini juga contohnya. Dan ini adalah beberapa codingan di pertemuan keempat. Seperti ini, bisa dilihat. Lalu kita lanjut ke chapter 5. Nah, di chapter 5 itu kita membahas tentang operator dalam Python. Pertama, apa sih itu operator? Operator merupakan simbol-simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu. Di dalam Python itu ada 6 jenis operator yang wajib kita ketahui. Pertama, operator aritmatika,
operator pembanding atau relasi, operator penugasan, operator logika, operator bitwise, dan terakhir ada operator ternary. Operator aritmatika. Operator aritmatika termasuk dalam operator yang paling sering digunakan dalam pemrograman. Yaitu di sini seperti ini, tanda-tandanya dan simbolnya. Simbol plus untuk penjumlahan, simbol minus untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, tanda garis miring untuk pembagian, persen untuk sisa bagi, dan bintang 2 kali untuk pemangkatan. Contohnya seperti ini untuk menggunakannya. Lalu operator penugasan. Seperti namanya, operator ini digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Misalnya, umur sama dengan 18. Maka, variabel umur telah kita berikan tugas untuk menyimpan angka 18. Seperti ini. Ini simbol sama dengan untuk pengisian. Terus, plus sama dengan penjumlahan. Minus sama dengan pengurangan. Bintang sama dengan perkalian. Garis miring sama dengan pembagian. Persen sama dengan sisa bagi. Bintang 2 kali sama dengan pemangkatan. Contoh penggunaannya seperti ini. Lalu operator pembanding. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Operator ini juga dikenal dengan operator relasi dan sering digunakan untuk membuat sebuah logika atau kondisi. Contohnya seperti ini. Simbol lebih dari adalah lebih besar dan kurang dari adalah lebih kecil. Lalu sama dengan double, yaitu sama dengan. Terus tanda seru sama dengan tidak sama dengan. Terus lebih dari sama dengan, yaitu lebih besar sama dengan. Kurang dari sama dengan, yaitu lebih kecil sama dengan. Contoh penggunaannya seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Lalu ada operator logika. Operator logika digunakan untuk membuat operasi logika, seperti logika AND, OR, dan NOT. Simbolnya seperti ini. N yaitu logikanya N, OR logikanya OR, NOT atau negasi atau kebalikan. Contoh penggunaannya seperti ini. Lalu operator bitwise. Operator bitwise adalah operator untuk melakukan operasi berdasarkan bit atau biner. Simbolnya ini. Dan yaitu untuk N, garis untuk OR, tanda panah ke atas untuk XOR, gelombang negasi atau kebalikan, kurang dari 2 butir left shift, lebih dari 2 buah right shift. Contoh penggunaannya seperti ini, bisa dilihat. Dan terakhir adalah operator ternary. Operator ternary juga dikenal dengan operator kondisi, karena digunakan untuk membuat sebuah ekspresi kondisi seperti percabangan if atau else. Contoh codingnya yang kita buat waktu itu di materi kelima adalah ini. Bisa dilihat. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke mid 6. Nah, di pertemuan ke-6 yaitu kita membahas tentang percabangan. Apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan? Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur pemrograman yang bercabang. Pada flowchart, logikanya seperti jika, maka. Digambarkan dalam bentuk cabang yaitu seperti ini. Jika akan menjadi maka. Selain percabangan, struktur ini juga disebut contour flow, decision, struktur kondisi, struktur if, dan sebagainya. Percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Dan inilah contoh percabangan if. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Misalkan, kalau kita tidak lulus dalam ujian, maka kita ikut remedi. Sedangkan kalau lulus, tidak perlu ikut remedi. Seperti ini. Akan menjadi pertanyaan, lulus. Jika tidak, maka ikut remedi untuk naik kelas. Jika lulus, maka akan langsung naik kelas. Dan ini ada codingnya. Dan ini juga codingnya. Struktur percabangan if atau else. Percabangan if atau else digunakan saat terdapat dua pilihan keputusan. Misalkan, jika umur di atas 1 sama dengan 18 tahun, boleh membuat SIM. Sedangkan di bawah itu tidak boleh. Nah, seperti ini. Kita programnya. Kita masukkan umur. Jika umur kita ada 18, maka akan boleh membuat SIM. Dan hasilnya selesai. Jika umur kita kurang, maka tidak boleh buat SIM dan hasilnya selesai. Contoh codingannya seperti ini. Struktur percabangan if atau else atau elif.
Kecamangannya digunakan apabila terdapat lebih dari dua pilihan keputusan. Seperti if pertanyaannya, maka kita masukkan aksi 1, else if begitu juga, maka aksi kedua, dan else adalah opsi lainnya. Kata kunci else if artinya else if, fungsinya untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Contoh codingannya seperti ini. Dan ini adalah mid ke-6 yang kita buat waktu itu codingannya. Ada beberapa contohnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke materi ke-7. Nah, di materi ke-7 itu tentang perulangan. Perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu for dan while. Nah, untuk perulangan for disebut counted loop, yang berarti perulangan yang terhitung. Dan untuk perulangan while disebut uncounted loop, yang berarti perulangan yang tak terhitung. Perbedaannya adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Dan while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tertentu berapa banyak perulangannya. Nah, seperti ini untuk perulangan for index in range banyak perulangan. Ini. Terus ini adalah contoh codingannya. Ulang sama dengan 10. For i in range ulang. Print perulangan ke plus tri. Berarti 10 kali dia akan mengulangan. Karena kita mengetahui jumlah perulangannya, maka akan 10. Dan ini juga item. Bisa dilihat. Nah, untuk perulangan while yaitu seperti ini. Codingannya. Ulang sama dengan 10. While hitung kurang dari ulang. Hitung sama plus 1. Print hitung, print total ulangan, print hitung. Maka total perulangannya bakal dihitung menjadi 10. Nah, yang satunya lagi, misalnya kita jawab dengan ya. Hitung sama dengan 0. Well, jawab double sama dengan ya. Hitung plus sama dengan 1. Jawab sama dengan input. Ulang lagi tidak ya. Print total perulangan plus string hitung. Nah, misalnya kita menjawab ya, dia bakal mengulang terus menerus. Tapi jika kita menjawab tidak, dia akan berhenti dan menjumlahkan semua total perulangannya. Ini contoh lainnya lagi. Jawab sama dengan ya, hitung sama dengan 0. Nah, jika kita menjawab ya, dia bakal terusan berulang. Seperti itu. Ini adalah mid 7 yang coding yang saya buat. Hanya sampai sini. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mungkin videonya kurang bagus. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih.